Video dong. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita nyampe di puncak Gunung Batu Jonggol. Alhamdulillah. Sampai di sini. Siapa sosok korban tersebut? Nah, si abang-abang itu bilang, jadi mereka tuh mapala. Maksain naik ke atas, yang seharusnya di atas itu 5 orang atau 6 orang Maksimalnya. maksimalnya. Nah di atas tuh nggak terhitung, mungkin lebih dari 15 atau 20. Mau nggak mau kan karena saking penuhnya orang di atas, kegeser lah. Oke. Mundur-mundur, foto-foto, dia selfie, nggak sadar. Emang nggak boleh naik malam? Nggak boleh. Jadi naik itu kalau nggak siang ya sore. Oke, iya. Jalanan tuh kelihatan. Kalau malam itu meskipun mau pakai senter, mau headlamp atau apapun, tetap nggak dikasih sama dia. Karena bahaya ya bang ya, dari jalurnya juga ya. Bukan, karena memang yang tanjakan gue bilang yang licin itu bang, itu terkesan horor banget bang. Dan sering memakan pendaki itu sering cacat di situ. Contoh kayak jatuh mendadak, terus tiba-tiba stroke. Selamat malam bang Bolot. Selamat malam. Apa kabar bang? Alhamdulillah. Sehat bang. Sehat. Bang, Ya, itu bener bang, lu sempat ngelihat sosok pendaki tersebut nih bang? benar bang. Karena yang diganggu tuh bukan cuma gue doang sih. Jadi Oke. hampir 4 orang itu bang yang diganggu. Hampir 4 orang 4 orang ya. Gue kan mendaki 4 orang bang waktu itu. Gue, Dito, terus Riswanda sama teman gue Mali. Oke, 4-4-nya ini sempat ngelihat semuanya tuh. Benar bang. Oke bang. Kalau dari fisik dan penampilannya ini arwahnya kayak gimana nih bang? Jadi maaf ya, kakinya tuh kayak gitu bang, kayak putus, dan kondisi badannya tuh kayak gitu nih, di bagian pundaknya ini sebelah kiri, terus sama bagian wajah nih, bagian kepalanya ini kayak gitu sih. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Jangan lupa juga di follow Instagram besok pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Jadi gini, ceritanya itu ini yang saya ingat tuh bulan April bang ya. Bulan April, untuk tanggal itu entah tanggal 16 atau 17. Itu di tahun 2017. Jadi aktivitasnya waktu itu, gue itu sama teman-teman itu memang setiap bulannya itu sering banget bang. Kalau kita gajian nih kita healing kemana-mana lah. Contoh kayak ke pantai, kayak ke curug. Terus ya kalau ke gunung itu ya baru nyobain. Yang gunung ini bang? Iya, yang gunung ini baru nyobain untuk 3 orang itu. Dan gue memang udah ada pengalaman di situ bang. Gue nggak mau ngajak sih awalnya, karena gue tahu resikonya. Ya di ketinggian itu seperti apa, apalagi peralatan yang nggak komplit. Oke. Ya nggak memadai lah, sorry. Terus ketika gue jalan bang sama teman-teman gue ini, awalnya tuh tujuannya nggak ke gunung itu bang. Oke. Awalnya itu niatnya mau kemana tuh bang? Niatnya itu mau ke curug. Curug. Iya. Kok bisa lari-lari ke gunung gitu? Ya karena gunung itu memang nggak jauh bang dari curug tersebut. Oh, oke. Nah pas sudah nyampe di curug itu udah ada himbauan nih dari warga sekitar. Kalau di curug tersebut sedang ada air bah. Karena waktu itu kondisinya hujan bang. Jadi ya curug itu kan otomatis airnya deras banget. Iya, kalau musim hujan pasti sering air bah gitu bang. Iya, makanya ya bingung bang, kita di situ berempat, tengok-tengokan tuh ceritanya. Ini kita kemana lagi, masa balik sih? Ya terus mau kayak gimana lagi? Nah, terus ada dua opsi tadinya. Satu itu mau ke taman yang model kayak tempat wisata orang-orang foto selfie bang. Lemah banget lu ke tempat kayak gitu, tuh mah tempat selfie-nya cewek-cewek. Iya. Gue ngeliat ada gunung noh di sono noh. Gue nggak tahu tuh gunung atau bukit.
Nah gue nggak tahu bang asal muasalnya itu gunung atau bukit gitu kan, karena gue lihat dia cuma begitu doang bang. Iya, iya. Lumayan dari Ciherang itu. Kalau misal memang itu gunung, biasa di bawahnya rame nih. Iya. Ada tempat ya kayak warung-warung gitu kan, tempat ya kita buat ngecamp di situ lah di bawah. Karena memang gue nggak ada kondisi sama sekali buat bawa-bawa alat-alat kayak gitu bang. Kepikiran kita nyampe di sana ada penginapan di Curug itu. Nah, udah kita nginep di situ. Nah paginya baru kita main di Curug. Oh, oke. Gitu. Karena kan libur cuma sehari doang bang. Iya. Libur sehari. Nah akhirnya si teman gue nih yang namanya Mali ini emang bocahnya rada kelotokan. Udah bang kita ke gunung itu aja, jajalin. Nah niatnya tuh cuma mau nyampe di bawah doang. Coba buat ngopi-ngopi gitu bang. Cuman buat ngopi-ngopi ya numpang tidur lah sampai menjelang subuh baru kita balik. Terus udah nyampe di sana, singkat ceritanya teman gue nih yang namanya Malih ini ya dia itu penasaran bang. Karena menurut dia itu gunung pendek bang. 800 meter itu lumayan lah. Apalagi start trekkingnya dari bawah. Udah berasa banget. Terus dia bilang, bang nyobain yuk kita naik. Lo ada senter nggak? Enggak, gue nggak ada senter. Tapi ada sih gue nih satu senter. Ya bukan headlamp sih modelnya. Jadi kayak senter memang gue biasa di pabrik bang. Biasa gue pakai. Oke, center police gitu. Iya center police modelnya kayak gitu. Nah, terus teman gue lagi yang namanya Dito ngiyakinin nih. Lu mau naik ke atas, emang kita bawa makanan yang cukup gitu. Terus kita nggak bawa kompor, nggak bawa apa. Lu tahu tuh sistem pendakian kayak gitu. Ya gue sering nonton aja tadi gitu. Karena bahaya juga kan. Kita nggak pakai jaket yang tebal, nggak pakai alat-alat safety pendakian lah. Terus ya nanti konsekuensinya kalau ada apa-apa, udah nanti kita semua yang kena gitu. Tapi ya gimana ya, karena gue ngikutin teman gue sih, ya gobloknya gue gitu bang. Gue ngikutin teman gue mau naik, dia karena penasaran kan. Ya kita libur cuma sehari, sia-sia liburannya dia. Mau nggak mau gue paksain bang. Gue nungguin orang warung itu sampai pergi dulu, sampai nutup. Sampai nutup tuh jam 1. Gue jalan lah ceritanya. Wah dia udah nutup nih. Motornya gue parkir bareng di situ. Jadi gue tuh 2 motor. Nggak lama gue jalan lah. Pas setelah si abang warung itu balik, gue jalan, maksain jalan, tiba-tiba ini nih gerimis. Sambutan di awalnya gerimis. Gue udah punya feeling kayaknya Allah nggak ngasih jalan buat naik ke atas. Karena ketika lu naik ke atas lu dengan kondisi yang seperti ini, otomatis kontur tanah kan akan berubah bang. Kalau misalnya kena hujan, jadi agak licin. Iya agak licin. Nah akhirnya jalan udah berapa ratus meter ke depan, bener hujan, gitu kan. Larilah kita berempat tuh, tapi tetap ke arah kaki gunung itu. Sampai bukan ke arah warung belakang itu bang? Bukan, larinya malah ke depan. Karena apa? Kita mikirnya nyari pohon bang. Karena kan di bawahnya tandus bang. Oh iya. Di bawahnya itu benar-benar tandus. Jadi cuma tanaman pohon pisang kayak gitu, pohon tumbuh-tumbuhan milik warga lah. Akhirnya kita paksain tuh lari. Berapa ratus meter di depan itu ketemulah satu bilik. Jadi kayak rumah gitu, mungkin rumah milik petani. Ya dia tuh jadi cuma naruh barang-barang doang di situ. Mau nggak mau bang, kita tidur dulu di situ. Maksudnya ya buat ngilangin rasa capek lah. Akhirnya gue bikin kompor dadakan bang. Gue bikin kompor dadakan itu, jadi gue ngumpulin kayu yang ada di sekeliling bilik itu. Nah karena emang nggak bawa ini ya kan wadahnya kan. Jadi tuh gue iket aja bang. Botol air mineral tuh gue ikat di atas plafonnya dia itu. Gue ikat biar air tuh mendidih. Kok bisa bang? Bisa. Jadi botolnya benyek aja gitu. Iya. Nah, mau nggak mau gue maksain daripada kita kedinginan di situ. Nah akhirnya setelah kita masak, kedengaran suara jalan di balik bilik itu bang. Serak gitu kan. Gue orang yang paling sensitif bang. Akhirnya gue nyoba memastikan apakah itu warga atau petani si pemilik rumah bilik itu. Setelah gue pastikan, gue keliling, itu nggak ada sama sekali. Asumsi gue itu hewan. Ya bisa kemungkinan musang ataupun tikus, dia lagi ngelintas. Dari situ ada teman gue nih yang namanya Dito nih, dia udah kena sugesti. Dia bilang, Lot,
kita nih dengar suara orang jalan di belakang bilik nih nggak sekali 2 kali. Terus pastiin kan sama dia, lu yakin denger? Gue udah denger jelas banget bang, mereka semua nih denger jelas banget. Nah akhirnya teman gue yang namanya Mali nih sadar, bang kok bau wangi ya? Oh, bau wangi. Bau wanginya apa bang? Jadi kayak bau melati gitu malah. Wangi melati. Iya. Kok wangi melati ya bang Bolot? Masa sih? Udahlah. Pokoknya jangan ada sugesti yang macam-macam lah. Dari situ si Mali itu udah kena sugesti parah bang. Karena dia selalu mengingatkan ya mitos-mitos ya teman-temannya itu di tongkrongan lah, dia cerita kalau bau melati itu ada kuntilanak, ada apa kayak gitu. Makanya dia ke distract gitu. Iya, ke distract, sugestinya makin buruk. Pucat lah ceritanya. Jadi bilik itu kiri kanan itu balik bang. Jadi tengahnya itu terputus. Nah, si Mali ini nggak berani tidur di sana. Di sini kan baliknya agak kecil. Mereka nih bertiga di sini. Terus sambil kita nungguin hujan itu bang. Nungguin hujan, kita ngopi di situ. Ya mungkin kalau ada yang mau tidur dulu gitu kan, karena kan kita mau naik gitu. Akhirnya mereka tidur. Gue tidur nih di bilik yang sebelah sana. Di baliknya. Berarti lu tidur sendiri tuh bang? Iya, yang agak besar. Iya. Gak tau kenapa, mungkin karena memang gue ngigo atau apa, gue nih ngerasain kayak rambut ngelintas di tenggorokan gue bang. Set gitu tuh. Tuh baru banget gue tidur. Berselang 15 menit lah kalau gak salah. Cuma gini, kok bukannya sarang laba-laba. Ya sarang laba-laba tau lah ya kayak apa. Kalau misalnya nempel di leher itu kita tepak gini kan. Iya, ada bekasnya gitu ya? Ada bekasnya. Nah ini, jadi dia jalan geser begini, gue mau nyaup itu nggak bisa. Jadi tangan gue kayak ketahan. Gangguan di awalnya seperti itu. Tapi lu nggak sempet ngeliat sosoknya bang? Karena gue dibikin merem bang. Oh, lu cuma ngerasa aja gitu. Gue cuma ngerasa badan gemeter dah tuh, menggigil. Nah dari situ gue baca istighfar sebisa gue bangun bang. Memang nggak ada aktivitas. Masuklah di jam 1:30. 1:30 itu gue bangun, gue mastiin tadi apaan ya. Gue penasaran, gue puterin, nggak ada apa-apa. Terus gue bilang kalau emang ada eksistensi ataupun ya sosok di sini, ya kita minta tolongnya jangan ganggu lah, gitu. Karena gue bawa orang-orang awam, gitu loh bang. Maksudnya tuh awam ya kayak dia dari segi pendakian, kayak dari segi horornya dia nggak tahu gitu. Soalnya orang-orang bener awam banget lah. Dari situ ada kejadian yang aneh. Gue ngeliat temen gue yang namanya si Wanda ini, kakinya kayak tarik, jadi celananya doang. Dia kan pakai celana agak gombrang gitu. Itu jadi celananya tuh kayak naik ke atas, turun ke bawah. Kayak dimainin gitu. Iya, kayak dimainin. Nah, dari situ gue liatin bang, ini benar, berarti ada eksistensi, gue bilang gitu. Berarti ada sosok emang yang dari tadi nih ngelilingin kita. Udah tuh, gue merhatiin si Wanda, gue tepok Wanda, Wan bangun yuk. Gue bangunin lah. Otomatis orang baru bangun tidur kan bengong bang. Masih Mali ceritanya. Dia bangun, dia duduk. Jadi nih kata dia, itu gunung kan karena memang kecil banget kan, 800 meter itu dari atas sampai bawah katanya tuh ada mata nyala semua bang. Mata nyala, jadi bersinar gitu. Gue tepok lah dia, lu sadar lu baru bangun tidur. Kalau misalnya lu ngeliat mata kayak gitu, itu tuh paling yang musang. Kalau enggak hewan-hewan ya yang lain lah gitu ya kan, model kayak anjing atau apa gitu. Tapi banyak dia ngeliatnya bang? Dia ngeliat itu hampir dari setiap sudut, dari ujung sampai bawah. Nah terus gue bercandain, itu monyet li. Di sini tuh gunung masih banyak monyetnya. Gue gitu. Terus kata dia, emang iya bang, coba besok pagi gue lihat kalau misalnya nggak ada monyet, awas lu ya. Gue diancam kayak gitu. Baru bang, kita berempat itu ngerasain. Jadi di belakang kita bener-bener ada suara serak. Nah, udah gini aja, kita diganggu nih. Gue tahu di sini ada sosok yang benar-benar gak senang sama kita, karena kita maksain juga, kita sompral di sini. Mau nggak mau kita baca doa sebisa kita, baru kita berangkat.
Itu masih hujan deras banget bang. Pas gue mau jalan nih, stuck dulu. Karena apa? Jadi ada sosok perempuan di balik pohon pisang. Gue berhenti ya mereka bertiga. Skip dulu. Kenapa? Udah lu diam dulu. Baca sebisa lu. Semoga kita naik nggak ada apa-apa. Kita nih udah songong nih di sini nih. Kita nih masuk kampungan orang tanpa izin, tanpa apa. Terus kita ngelawan sakralnya daerah sini. Ya mau nggak mau bang. Mau kayak gimana lagi, orang gue penasaran si Malih tetap begitu. Pas ketika gue mau ngarahin si Malih ini untuk nggak ngelihat, dia nengok ke kiri. Teng, persis banget. Jadi si sosok perempuan itu berdiri samping pohon pisang. Dek, lemes duduk. Gue bangunin, bangun Li. Kan gue bilang, jangan jalan. Kenapa lu jalan? Bang itu tadi apaan bang, hitam begitu bang. Jadi dia model bayangan hitam gitu bang. Jadi dia tuh belum ngelihat sosok bahwasanya kalau itu tuh perempuan. Dia jatuh duduk, gue bangunin. Nah teman gue udah panik nih, 3 orang ini. Loh udahlah, gak usah naik. Ya gini aja, gue penasaran sih. Penasaran apaan? Kata teman gue si Wanda. Ini nih sosok ini kenapa? Ngikutin gue tuh kenapa? Ngikutin kita tuh kenapa? Akhirnya dengar suara gonggongan anjing bang. Kayak begitu kan. Jalan tuh. Anjing tuh di samping kita berempat tuh. Sosok tuh pergi kan. Nah kita berempat tuh ngikutin anjing itu bang. Tapi dia gak ngejar anjingnya? Dia gak ngejar, bener-bener nurut banget. Gue inget banget itu anjingnya warna hitam bang. Gue ngikutin dia, set jalan, itu memang gak ada apa-apa. Nah pas di ujung jalan, pas mau di bawah kaki gunung itu, anjing itu hilang. Gue udah gak nemuin lagi suara langkahnya dia, suara gonggongnya dia. Terus kalau si hewan itu melintas kayak suara rumput kayak gitu, samar-samar tuh gak kedengaran sama sekali. Akhirnya ada teriakan, woi sini. Temen gue si Mali nengok. Astagfirullah bang, lu denger gak suara orang itu? Petani itu Li. Masa bang? Ayo bang kesono bang, kita samperin. Mungkin itu kali tadi yang pemilik bilik yang tadi itu ya? Enggak, dia pikirnya tuh orang yang simak situ. Iya. Karena kita kan naik kan nggak izin kan. Iya. Mungkin ketemu papasan di situ kita diteriakin gitu kan. Cuman anehnya orang teriak 3 kali itu di balik pohon bang. Jadi gue inget banget. Memang pas ketika gue ngelintas mau naik ke arah gunung itu, jadi kan di bawahnya itu kan masih jalan aspal kita buat ngelintas ke bawah. Gue inget itu ada akar yang menjalar ke bawah jalanan itu. Dan itu pohon besar itu. Dan itu yang gue lihat ketika gue pas di bawah. Gue langsung kepikiran kan, jangan ke sana. Maling ngomong, emang kenapa bang? Itu kita dipanggil bang. Itu jangan-jangan orang yang ngurusin itu kita suruh bayar. Parkiran tadi itu ya? Terus udah gini aja Li, terserah lu mau ke sono apa kita lanjut jalan. Kita fokus satu tujuan aja. Ini temen gue yang berdua ini udah panik, Manda sama Dito. Lo tolonglah jangan bawa horor di sini. Gue nggak bawa horor di sini. Gue di sini cuma bawa lo sompral doang. Gue maksain buat lu orang nih biar bisa naik ke atas gunung. Itu impian gue, karena apa? Lu kan pada cerita sama gue. Gue pengen lo naik gunung tapi gue takut. Ingat gak waktu pas di tongkrongan di kerjaan? Gue gituin bang. Gue gak bisa ngebawa temen gue buat naik gunung. Karena jujur, gue buat jadi porter aja gue angkat carrier males. Mau jadi swiper aja ya kan? Tahu sendiri bebannya seperti apa. Gue paling di mana-mana tuh selalu gue paling belakang. Udah gak dianggap apa-apa tuh bang. Lo urutannya pendakian gitu. Orang hilang lah istilahnya gitu. Tim ikut-ikut ya? Iya, ajak ijik aja gitu. Nah akhirnya balik ke ceritanya, si Mali ini maksain. Berhenti Li, jangan maksain. Enggak bang, gue mau bayar bang. Maksudnya biar Abdul aja kita naik. Yaudah yuk kita jalan sana. Cuman kita jalan tuntunan bareng ya. Itu kita berempat bang, tuntunan bang. Jalan gitu, tapi miring posisinya. Udah jalan miring sana ya. Wah itu bang, demi Allah bang, kita berempat tuh benar-benar panik. Karena apa? Yang kita temuin tuh benar-benar sosok gede banget bang. Berbulu, ini nih seluruh badan ini berbulu. Ya mukanya nggak kelihatan karena gelap kan.
Bulunya udah jadi kayak kerak gitu model. Gede banget bang. Lemes tuh kita berempat di situ. Astagfirullah, gue mana nemuin yang kayak gini. Mau lari nggak bisa. Duduk dulu di situ diam. Tutup mata baca doa. Tuh mulut nggak gerak, badan nggak bisa bergerak, udah kayak matung. Akhirnya apa? Pas dia terbang, wah kayak gitu, terbang gitu, panik kan. Wah lari ceritanya. Nggak taunya pas sudah mau nyampe di bawah kaki gunung itu ada warung lagi bang. Warung tempat wisatawan ngumpul di situ. Akhirnya di situ kita saling ngebodohin. Lu bodoh lu begini lu bodoh lu. Jadi nyalahin gitu bang. Iya. Ya terus mau kayak gimana? Kita udah di bawah kaki, kepalang tanggung. Tapi warung masih buka itu bang? Tutup. Kalau udah jam segitu udah tutup. Akhirnya selintas dengar suara bisikan. Jangan naik. Suara perempuan. Jangan naik tuh. Gue denger tuh sekali. Terus temen gue si Wanda juga dengar. Jangan naik. Itu ada yang ngomong kayak gitu. Maksain bang. Percaya bang. Pas ketika kita nyampe di kaki gunung ya bang. Itu kontur tanah bang. Kayak gupakan kebo. Debel gitu bang? Ya licin. Jadi kita naik itu bener-bener megang ranting sama ranting. Baru kita bisa mijak. Dan udah gitu maksain bang. Jadi tumit kita tuh buat neken tanah. Buat nahan gitu ya? Iya buat nahan. Karena apa? Memang dari atas itu kita turun aja bisa main perosotan bang. Bener-bener tanah banget, nggak ada pasir. Kira kita maksain naik ke atas. Nah, di situ ada kejanggalan di mana gue ketemu sosok yang benar-benar tuh bukan manusia lagi atau berupa jin gitu. Jadi ada sosok ini ya kayak gue bilang tuh kayak ular weling. Ular weling yang hitam putih itu. Oh iya. Nah, gue ngelihat dia tuh ngelintas itu jalan depan tuh posisinya itu gede banget bang. Gede banget kan weling tuh setahu weling tuh sejempol lah paling besar gede, ya? Betul. Nah beda lagi sama welang kan. Welang bisa 2 jari lah. Kalau dia setelapak tangan gue bang. Wah cukup lumayan gede. Serius. Gue mikirnya gini, ini mah yang namanya hewan hutan kan, otomatis pasti mereka besar-besar gitu. Cuma yang gue anggap ketika gue ngeliat si ular ini nih, suatu kejanggalan yang akan menjadikan gue sama teman-teman gue ini sial bang. Bener sial. Karena apa? Dia ada di ujung start trekking itu. Gue ngeliat, gue ngerosot nih. Bener-bener ngerosot bang. Karena licin. Kaki tuh udah gak bisa menjang lagi. Dan nyampe di atas itu bener-bener udah gak ada ranting yang bisa kita pegang. Gue ngerosot tuh sama teman gue akhirnya berempat. Mau gak mau akhirnya gue bawa suasana biar gak horor lah. Gue bercanda-bercanda tuh sama dia orang. Kita jadi kayak bocah nih, dekil-dekilan begini. Udah lanjut naik ke atas tuh. Udah nyampe di atas ngerosot lagi. Nah akhirnya ngambil jalan alternatif. Sebelah kiri tuh yang benar-benar nggak licin. Cuman pinggiran langsung jurang bang. Konsekuensinya kalau lu salah megang ranting, lu udah langsung jatuh abis di situ. Bener-bener kemiringannya itu udah bener-bener miring banget. Maksain naik di situ dari ranting ke ranting, nyampe lah ceritanya di tempat ngecampnya pendaki di gunung tersebut. Sampai di sana itu kita tuh subuh bang. Berapa jam lu naik bang? Ya yang seharusnya kalau si ini orang bilang itu yang di bawah itu, yang gue ketemu orang di curug tersebut itu kan ngomong katanya naik situ mah cuma sejam. Normal gitu, ya? Iya normalnya. Ya nggak taunya mitos karena kan hujan bang. Kontur tanahnya berubah kan. Nah akhirnya nyampe lah kita tuh mau menjelang azan subuh. Udah di situ kebingungan tuh. Makanan nggak ada. Cuman ada minuman doang nih. Kita bawa air mineral berapa botol gitu. Nah otomatis kan badan kan capek bang. Kita tuh benar-benar butuh istirahat. Udah gitu ditimpa gerimis. Di situ cuman pakai apaan bang? Kita tiduran. Pakai inian, trash bag. Jadi trash bag nih kita bawa dari tempat kerjaan itu bawa 3. Itu kita potong bang. Kita potong cuman buat alas doang. Tapi kan tetap badan kita kena embun kan. Ya mau nggak mau kita bikin satu lah ceritanya. Gue akal-akalin itu bang. Gue cari kayu. Maksudnya buat nutupin biar anak-anak ini badannya nggak basah. Buat di atasnya kayak preset gitu berarti bang ya? Iya. Pas banget tuh sebelum ajan 2 menit atau 3 menit sebelum ajan. Gue dengar suara kayak desiran gitu. Terus disambut lagi sama suara kayak turun.
maksa gue buat turun. Udah dari situ gue nengok sebelah kiri, ada sosok si perempuan itu lagi berdiri di salah satu pohon yang bener-bener kita mau langsung start trekking ke atas. Jadi emang nyuruh kita tuh buat turun ke bawah, jangan naik. Ya udah, akhirnya pas banget tuh gue mau naik jam 6:30 lah, karena kan gue mau ngejar sunrise bang, dan mau ngeliat di puncak gitu, matahari terbit kan. Ya karena di atas itu masih ngepul awan, ya nggak bisa, masih ketutup sama embun. Jadi gue nggak mau maksain, takutnya apa, jalur nggak kelihatan kan. Kita salah mijak dikit jatuh, karena trekking ke atas kita udah harus pakai tali bang. Jadi udah bukannya kayak kita nanjak biasa aja jalan kaki, udah kayak climbing lah jatuhnya. Kalau gue bilang semi climbing lah, semi climbing kecil-kecil tuh. Akhirnya pas 6:30 gue naik tuh ada dokumentasinya tuh bang. Pas gue mau nyobain start trekking naik itu, gue naik. Selalu kalau kemana-mana nggak tidur bareng pasukan codot nih. Oh, Kagak tidur gua mah paling gitu. coy. Gua tim kerja aja, nggak usah pada mikirin liburan. Ntar kalau udah pada libur baru pada mikirin kerja. Sampai di sana, gue begajulan lah. Gue ngomong, paling nggak setengah jam nyampe di atas. Itu sebelum naik ya? Sebelum naik, itu baru gue di tempat camp doang. Pas setengah jam juga nyampe kita di atas. Nggak tahu berapa? 4 jam bang. 4 jam bang. Gue dibikin ngempos. Bener-bener lu ngelangkah dikit capek, ngelangkah dikit capek. Bener-bener lu tuh nggak bisa kayak model yang berapa ratus meter lu jalan terus berhenti. Nggak kayak gitu bang. Selangkah 2 langkah capek. 800 meter loh ketinggiannya. Iya, nah gue udah diketawain teman-teman gue. Dia tuh udah nyampe di atas bang. Oke. Gue sampai jalan aja nih, sampai si teman gue nih yang namanya Mali, dia turun buat ngedorong pantat gue sampai atas. Buat ngebantu gue biar naik. Padahal lemah banget di situ. iya, kondisi udah parah banget. Karena gini bang, satu ya gue masih bawa pikiran positif. Karena ketika gue kemana-mana pun memang gue nggak akan tidur bang. Karena gue selalu mikirkan akan ada hal apa ketika gue di luar nanti. Udah gitu tempat yang baru gue singgahin gitu bang. Pasti makhluk sekitar juga ngerespon kalau gitu bang. Ya kalau untuk sosok makhluk halus atau kayak gimana pun, gue nggak berpikiran seperti itu bang. Jadi yang gue pikirkan keselamatan gue sama teman-teman. Oke. Takutnya kan kita ketemu bajing loncat atau apa. Nah terus kalau terjadi apa-apa kan ya urusannya kita juga yang nanggung. Nah kembali ceritanya pas gue naik itu bang, jadi gimana ya, gue masih proporsional waktu itu badan tuh, berat tuh masih 65. Masih sanggup lah ya. Masih sanggup. Masih normal itu. Masih normal. Cuma kalau gue bilang capek banget bang. Pas sudah menjelang mau puncak aja gue nyampe di sana, bener-bener tuh gue doang yang paling kotor bang. Pakaian gue yang paling kotor gue doang. Karena apa? Ya gue gupak-gupakan bang jatuhnya. Temen gue udah sempat ngebersihin badan tuh mereka semua di situ. Lu kotor banget lo, foto yuk. Gue nggak mau lah. Udah nyampe puncak, udah tuh gue bikin video ceritanya di situ, ada dokumentasinya. Gue ya bercandain teman-teman gue lah, karena apa, mereka masih tersugesti bang. Video dong. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita nyampe di puncak Gunung Batu Jonggol. Alhamdulillah. Sampai di sini ngurus bener-bener banyak tenaga, bener-bener banyak ngurus tenaga. Mantep bro, mantep bro, mantep. Bro, ya. Bener nemu tabang toprak di atas lo. Di sini bener-bener tanjakannya ekstrim banget. Terus di sini kita ada yang, jadi kita nggak boleh macam-macam. Di sini ada contoh. Ya akhirnya udah nyampe atas tuh, gue ngomong sama mereka, gue minta maaf ya, jatuhnya gue sama lu orang ini, gue nggak mentingin keselamatan lu orang sama gue. Sebenarnya gue nggak merekomendasi sih. Gue ngomong gitu bang, belak-belakan sama dia, karena resikonya memang besar banget ya. Apalagi kayak semalam itu kita ngalamin kejadian atau kejanggalan yang benar-benar di luar nalarnya manusia, sampai kita diganggu sama sosok itu. Terus teman gue si Mali ngomong gini, ya nggak apa-apa sih bang, gue jadi asik bang. Gue jadi tahu naik gunung kayak gini, dan sampai sekarang dia Tagihan tuh bang. tagihan tuh bang.
jadi sering naik turun gunung anak itu. Nah akhirnya turunlah kita tuh, udah nyampe di tempat tempat ngecamp itu. Karena emang kita nggak bawa apa-apa kan, akhirnya ada Mapala bang, nggak tahu Mapala dari mana. Mapala dari mana nawarin kita buat makan, karena dia tahu nih kita bener-bener nggak bawa makan sama sekali. Gara-gara teman gue nih yang namanya Dito nih ngomong, boleh nggak kita minta kopi? Kita tuh cuma bawa rokok doang bang, bawa rokok sama air mineral doang sama cemilan. Yang kita pikir itu kita mau jalan-jalan itu, kita ketemu di Curug itu kan, ya kita tuh ada penginapan, ada tempat buat makan gitu kan. Udah nyampe di sana kan nggak taunya kita nggak ketemu warung. Tapi pas turun itu warung buka bang? Warung tuh nggak buka, Tutup masih. masih tutup karena memang ya masih ini sih bang, dibilang itu karena ada tragedi bang. Gitu. Singkat ceritanya pas gua turun sampai di lokasi warung tersebut, nah gua ketemu sama orang yang ngurusin Maksi. Panggil tuh bang, gue dimarahin sama dia. Gara-gara nggak izin. Satu nggak izin dan naiknya malam. Oh emang nggak boleh tuh naik malam bang? Nggak boleh. Jadi naik itu kalau nggak siang ya sore. Oke, iya. Jalanan itu kelihatan. Kalau malam itu meskipun mau pakai senter, mau headlamp atau apapun, tetap nggak dikasih sama dia. Karena bahaya ya bang ya, Enggak. jalurnya juga ya. Bukan. Karena memang yang tanjakan gue bilang yang licin itu bang, itu terkesan horor banget bang. Dan sering memakan tumbal. Pendaki itu sering cacat di situ. Contoh kayak jatuh mendadak, terus tiba-tiba stroke, terus jatuh tiba-tiba. Ya kan di sana memang yang gue tahu itu kontur tanah dan bebatuan itu nggak banyak bang. Jadi kayak ada besutan di kaki, kayak ada sobekan kayak gitu. Nah itu sering banget kejadian kayak gitu buat orang-orang pendaki yang lawan sakralnya di lokasi itu. Nah gue ketemu sama abang itu, diomelin bang. Dia manggil, sini bang, dari mana? Saya dari Bekasi. Oh, naik jam berapa? Saya naik sih tadi jam 12 sebenarnya. Cuman karena terhalang hujan, mau gak mau saya ya nunggu reda dulu. Jam 3 baru saya start trekking. Diomelin tuh sama dia bilang, jam segitu tuh gak boleh bang. Abang tuh kalau ketahuan warga sini, abang naik jam segitu, abis abang disuruh turun. Ini untungnya abang ketemu saya. Tapi tetap dia nggak nodong juga. Oke. Nodong juga buat bayar. Iya. Oke lah, gue dengerin bang ceritanya. Nah, terus singkat ceritanya kita ngobrol-ngobrol tuh di situ. Naik malam memang berani bang? Ya berani lah. Orang kita berempat ini nggak sendiri-sendiri kata si Mali gitu. Emang nggak ngalamin apaan aja di sini? Cerita lah ceritanya anak-anak di situ. Semalam itu kita digangguin sama sosok perempuan, sama sosok yang menyerupai genderuwo yang tinggi besar itu. Iya. Terus sama nemuin satu anjing yang bener-bener ngebawa kita tuh jalan sampai di bawah kaki gunung itu. Mungkin kalau bukan karena si anjing itu ya bang, gua nggak nyampe situ mungkin bang. Karena gelap ya malam bang ya. Iya, dan center tuh penerangan gue cuma satu bang. Iya. Bisa terjadi ya gue jatuh di jurang ataupun gue jatuh di lokasi yang lain gitu, bukan dimensi lain bang, maksudnya jatuh kayak gue jatuh di sawah atau di tempat-tempat lain gitu. Nah jadi si abang ini ngomong ini gunung tuh biar cuma berapa ratus meter sakralnya nauzubillah min dzalik. Itu kata yang ngurusin Iya. si Maksim. Langsung gue ngomong bang, iya saya ngerasain. Terus kenapa? Udah tahu kondisi hujan, lagi musim hujan kayak gini kok maksain naik? Ya karena saya bawa ini 3 orang ini. Dia ini pengen banget ngerasain gimana sih rasanya naik gunung. Itu bodohnya saya udah mengakui kesalahan saya. Ya udah intinya gini aja. Besok-besok kalau misalnya memang mau naik sini, dia ngasih saran kayak gitu. Temuin warga aja di bawah, tanya boleh nggak ikutin saran warga biar nggak ada gangguan. Gitu. Akhirnya kita cerita, masuklah ke cerita tentang si sosok perempuan ini. Itu awalnya lo yang nanya gimana bang? Gue nggak nanya bang. Jadi karena memang dari gue sama teman-teman gue cerita tentang si sosok perempuan ini, langsung si pemilik si Maksi itu ngambil kesimpulan. Oh mungkin itu korban yang waktu itu jatuh dari Atas puncak itu. Langsung dong, kondisinya gimana? Gue tanya tuh bang. Ya kondisinya dia kakinya patah kayak
Nah terus badannya sini nih ketancap sama pohon. Nah udah gitu dia kepala bagian tempurung belakangnya nih kena batu. Kayak gitu bang. Langsung kayaknya ini sosok yang semalam gue temuin. Gue nggak cerita sih bang sama dia. Terus gue ngobrol gini, kok nggak masuk ke TV bang? Ya karena memang dari warga sekitar sini ngekip, maksudnya di silent aja gitu bang, biar media tuh awak media tuh nggak tahu. Gue tanya dong, memang ada berapa korban? Ada 2 orang. Yang satu ini meninggal karena memang dia terprosoknya jauh banget. Yang keduanya dia masih dikasih koma dulu, tapi dalam kondisi badan tuh pada patah. Tapi akhirnya meninggal juga tuh bang. Akhirnya meninggal juga. Terus gue tanya, kejadiannya berapa lama? Ya kejadian kemungkinan hampir seminggu 2 minggu yang lalu. Oh, baru banget berarti. Baru banget. Di tahun yang sama berarti bang. Baru banget. Nah, dari situ kita langsung merinding tuh bang, berempat. Langsung istighfar, ya Allah apa jangan-jangan yang kita temuin semalam itu dia. Ya kita nggak punya pikiran yang jelek sih bang, karena memang ketika kita naik dalam kondisi yang lapar itu, perut kosong itu, sugesti itu parah banget. Bang. Ya untungnya kita berempat tuh nggak kena hipotermia bang, gitu aja. Nah, terus ya kita ngobrol-ngobrol sama dia, ujung-ujungannya kan dia minta duit, kita kasih. Nah dari situ tuh bang, kita nyampe di parkiran masih kepikiran, kenapa ya gitu ya, kok kita yang digangguin gitu loh. Maling ngomong gini, udah bang, tuh mantar kalau emang dia mau ngikut sama gua, ngikutnya sini, kupingnya dijewer bang. 3 hari bengkak, masuk kerja nih kupingnya nih kayak benanah gitu. Temen lu itu? Iya, kupingnya. Itu yang ngejewer siapa bang? Ya gue nggak tahu sih, karena kan dia habis ngomong sompral itu dia langsung teriak, aduh dia ngomong gitu. Nggak ngeh, gue juga nggak ngeh siapa yang nyubit dia atau nyentil dia gitu kan. Yang gue tahu dia 3 hari itu kupingnya tuh bengkak sininya nih, kayak bernanah gitu. Nah, dari situ kita baca doa dulu lah, udah kita pulang lah. Istilahnya karena memang kita di sini udah ngelawan sakral, kita juga sompral juga, songong juga di daerah orang gitu. Ya jujur gue minta maaf bang sama yang orang warung itu, menjaga warung, karena gue mengelabui dia juga sih buat maksain teman-teman gue buat naik sama gue. Ya gue minta maaf sama yang punya warung, sama yang punya parkiran, sama yang jaga simaks itu. Ya udahlah, dari situ kita mutusin buat balik bang. Nah tapi ketika gue balik nih bang, berempat sama teman gue, jadi kan memang kondisi itu motor tuh cuma 2 bang, kebut-kebutan bang ceritanya. Gue nggak ketemu nih teman gue si Wanda sama si Mali. Ini 2 orang ini nih benar-benar udah kena sugesti yang parah kan. Gue nungguin dia nih bang, kok lama anak ini nggak lewat-lewat. Gue nyoba balik lagi ke sana, kenapa gitu kan? Apa jangan-jangan nih anak jatuh, apa kayak gimana? Karena pas si Wanda sama si Mali ini dia jalan lama itu karena kan si Mali ngerasain sakit di kuping bang. Iya dia ngerasa nyeri. Jadi tuh kalau misalnya kalau orang Betawi bilang ada gajelugan sedikit gitu, geter gitu, sakit geter, sakit. Ya nyari klinik di situ kan jauh bang, harus ke kota dulu. Akhirnya pas udah nyampe di kota, gue nungguin dia, kok nggak ketemu. Anak ini kan coba nelpon gitu bang. Gue telepon nggak diangkat sama sekali. Sekalinya nelpon bang, nggak taunya di mana. Di kantornya debt collector. Kenapa itu bang? Iya motornya dia belum bayar 3 bulan. Belum ngangsur 3 bulan ceritanya motornya si Wanda. Gue mikir dia tuh udah hilang bang di gunung. Iya. Nggak taunya di ditarik Matel. Iya sama Matel. Ya paling gitu sih bang ceritanya bang. Iya oke. Ini horor sih bang sebenarnya lu bang, cuma akhirnya endingnya kok jelek banget ya. Iya itu bang. Motornya dibawa sama Matel. Gara-gara telat bayar 3 bulan. Telat bayar 3 bulan. Betul bang. Nggak habis pikir aja sih. Makanya gue pengen cerita ini bang tadi tuh. Ya memang kesannya di awal tuh emang horor banget bang. Tapi ada sisi lucunya bang. Iya. Gitu. Jadi nggak selamanya gue horor banget hidupnya gitu bang. Tapi pas sampai rumah itu nggak ada kejadian apa-apa bang. Cuma itu aja. Sampai rumah itu ya paling ya kayak si Mali itu
diobatin sama dukun sono sini. Oh, yang kupingnya itu ya. Terus gue bilang gini, karena gue punya temen yang rumahnya di daerah situ juga, gue minta air aja dari sana buat mandi, dibawain tuh dia berapa botol, dia mandi, ya akhirnya hilang lah. Tuh selama 3 hari buat selama dia bentuknya itu benana apa benjol bengkak gitu. Pertama tuh bengkak dulu bang, merah. Terus kayak membeku gitu. Iya, kayak darah di dalam gitu ya. Dari dalam, dan udah gitu sama dia dicoblos itu bang pakai jarum. Keluarlah sedikit lama-lama jadi koreng kan. Iya. Nggak sembuh tuh. Wah. Terus pas habis mandi air dari sana, dari curug yang gua nggak jadi sambangin itu, sembuh dia bang. Gitu, karena memang penyakit ada di sana harus dibuangnya di sana juga. Gitu. Nah ini kan mungkin dibilang pendakian ugal-ugalan kali ya bang. Bener. Atau bisa bilang pendaki asal Pendaki jalan-jalan goblok aja. lah kalau orang bilang. Dalam nggak ada persiapan apapun. Emang awalnya kan ini kan buat ke curug ya. Iya. Ke curug yang ada di Jawa Barat ya bang. Iya, Tapi curugnya itu terkenal sih bang. Curugnya itu terkenal. Jadi dibilang terkenal sih ya terkenal. Jadi gini bang, kenapa gue memutuskan untuk wisata tuh di daerah-daerah ya Jawa Barat itu? Karena kan dari Bekasi itu deket banget bang. Oh iya. Dan curug itu ada beberapa juga, rekomendasi. Kalau ke pantai kan lumayan lah, jaraknya agak capek lah. Dan kebetulan dari Bekasi dan ke wisata Jawa Barat itu di tempat yang mau gue sambangin itu kebetulan cuma 2 jam. Iya deket lah ya. Iya deket banget. Makanya gue ambil di situ bang. Dan view-nya memang bagus. Kejadiannya sempat mau masuk tempat curug itu sempat ditahan bang sama Ditahan. yang mungkin jaga parkir ya. Iya, jaga parkirannya. Itu emang lagi musim hujan berarti bang. Musim hujan. Orang pas kita di luar aja nih, kan curug itu agak masuk ke dalam bang, lumayan lah berapa kilometer gitu. Yang seharusnya gue pernah sekali ke sana itu, ya gue dengar suara curug itu cuma samar aja. Tapi pas ketika malam itu gue datang ke sana, tuh memang air deras banget bang. Jadi kayak suara air pantai gitu, bus kayak nabrak ombak kayak gitu suaranya. Berarti itu lagi banjir. Lagi parah air bahnya itu. Tapi pernah nanya-nanya sama warga sekitar bang tentang curug itu, horornya kayak gimana? Gue sih pernah nanya, ya sakralnya di curug itu ya dimanapun kita berada memang nggak boleh ngomong sompral ya. Atau mungkin ada kejadian yang beberapa orang di curug itu. Kalau itu sih gue nggak sampai sedetail itu bang untuk nanya-nanya itu, karena gue menjaga privasi mereka juga kan, karena itu wisata kan. Takutnya yang namanya dari mulut ke mulut kan, entah gue nggak cerita atau teman gue yang cerita gitu, pasti sampai kan, otomatis dipublish ya, di-keep, ditutup gitu bang. Makanya wisata-wisata tuh sebenarnya banyak banget bang, itu banyak kayak tenggelam atau apa. Nah takutlah mereka ketahuan sama awak media kayak gitu, akhirnya di-keep sama dia. Makanya buat apa sih kalau kan emang misalkan ketahuan media pasti bakalan sepi ya, pasti bang, bakalan sepi dan kasihan juga buat warga sekitar. Dan yang disalahin pasti setan bang. Nah itu yang disalahin pasti setan, karena apa ya, dia sendiri nggak mikirin safety-nya kayak gimana. Contoh kayak di curug kayak kita kan nggak boleh lari-larian karena kan batu tuh banyak lumutnya bang. Iya licin bang. Bahaya jatuh ledak. Nah, kita nggak tahu ya. Iya, begitu juga kan kayak gunung. Gunung kita mendaki, meskipun dia mau jalan landai, tiba-tiba ada batu dari atas ngelinding ke bawah, nimpa kita. Nah, tuh namanya bahaya, nggak ada yang tahu bang ya. Parah. Apalagi setan yang salahin. Waduh, setan aja kerjaannya gitu kan. Betul banget. Padahal nggak semuanya itu dia ya kan. Kesalahannya karena naasnya kita aja gitu. Emang lagi sial aja nih pendakinya gitu. Betul kan. bang. Ada beberapa pendaki juga yang meninggal di gunung ini karena emang buat menjaga keamanan nih kan, akhirnya kan nggak ke expose juga. Betul bang. Ada beberapa kejadian kayak gitu di tahun-tahun zaman gue juga dulu ada yang kayak gitu, cuma nggak ke expose aja bang mungkin. Betul. Nah ini kan empatnya ini ngelihat semua tuh bang sosok yang gede hitam gitu. Kalau menurut itu apa tuh bang? Iya sekarang gini bang, ya menurut cerita orang-orang dulu itu kalau lo ketemu manusia tinggi besar badan berbulu, ya pikiran lo udah cuman genderuwo doang. Itu bukan sosok yang lain. Kalau itu jelas bang, itu benar-benar jelas, bebayang hitam tinggi, suaranya dia pas teriak kencang itu yang kayak tadi reaksi gue, ya itu suaranya dia kayak gitu ya? Cuman ngedengung bang di kuping, suaranya benar-benar ngedengung. Nah perasaan lu pada saat itu ngeliat kayak gitu gimana tuh bang? Perasaan gue antara takut, ya cemas ya, maksudnya gue mikirin teman-teman gue, sama lapar bang. Oh iya, belum makan juga. Jadi menurut gua nggak horor-horor banget. Yang horor ini karena emang telat makan. Iya, telat makan. Yang gua takutin, gua nyampe di atas perut kosong,
pikiran kita parah, apalagi kena dingin kan. Nah, itu Nah, udah itu hipotermia parah undang banget gitu, bang, gitu. pasti. Nah, dari 3 temen lu ini Hmm. gimana tuh bang reaksinya? Sama juga bang. Reaksinya teman-teman gue ini karena memang dia tuh baru pertama kali yang dia jalin, dia tuh malah mikirnya gini, ya ini wisata horor lah yang diajak sama Bolot. Dia beranggapan kayak gitu. Iya. Wisata horor. Wisata horor. Padahal gue ngajak dia tuh buat bareng-bareng, ya maaf ya, untuk mengalami modelnya kayak gitu. Ya kita tuh maksain karena memang kondisinya parah kayak gitu kan bang. Nekat gitu. Bener. Gue itu gue sesalin sampai sekarang bang. Gue ngelakuin hal sebodoh Keadaan itu. hujan, malam, penerangan kurang. Wah, Iya. Tanpa tenda. bisa selamat lu bang itu. Ya itu makanya. Syukur itu. Mungkin emang lagi 4 orang itu lagi mujur kali harinya. Bukan lagi sial harinya itu ya. Mungkin yang maha kuasa ngomong nih buat ngilangin rasa penasaran lu, tapi lu gue kasih kayak begini ujiannya. Nah, itu gitu. sempat ngeliat sosok-sosok bang. Iya. Nah, mungkin kenapa lu bisa beranggapan kalau sosok yang lu lihat ini adalah korban dari jatuh dari tebing itu tuh? Karena yang tadi gue bilang bang, karena luka-luka yang di sosok perempuan itu sama persisnya sama yang diceritain sama si abang yang jaga si Maksi itu. Oke, makanya lu berasumsi kayak gitu. Berasumsinya seperti itu. Dan tadi lu seperti bilang dadanya itu bolong mungkin karena kena pohon itu bang. Dan gue juga, sorry bang, ada yang ketinggalan dan gue nanya detail bang, siapa sosok korban tersebut? Nah, si abang-abang itu bilang, jadi mereka tuh mapala. Oh, mapala. Maksain naik ke atas, yang seharusnya di atas itu 5 orang atau 6 orang Maksimalnya. maksimalnya. Nah di atas tuh nggak terhitung, mungkin lebih dari 15 atau 20. Mau nggak mau kan karena saking penuhnya orang di atas, Iya. kegeser lah. Oke. Mundur-mundur, foto-foto, dia selfie, nggak sadar, akhirnya dia nginjak batu yang nggak kokoh bang. Jadi kaku, batu itu kayak model Kayak batu penahan biasa gitu. iya, nunjang doang dia. Prosok lah dia. Nah, jadi yang satu ini dijatuh, nah yang satu lagi tuh katanya megang kayak bagian kakinya dia itu. Kira jatuh bareng. Gitu bang kronologinya. Berarti awalnya jatuh satu perempuan. Satu perempuan. Jadi jatuh begini bang, mungkin dia Kemudian narik kaki salah satu pendaki lagi yang di atas. Iya. Ngikut dong berarti 2 bang. Dua-duanya. Dua-duanya jatuh. Dua-duanya. Nah, jadi ketiban nih katanya. Ketiban yang si perempuan tersebut. Jadi badannya begini nih posisinya dia jatuhnya. Nah, yang perempuan tuh cuman begini doang nih kaki, sininya badan. Gitu. Jadi dia patah di bagian tangannya tuh yang paling parah. Sama di sini nih tulang rusuknya dia. Yang cowok itu. Yang cewek, dua-duanya cewek. Oh, dua-duanya cewek bang. Dua-duanya cewek. Dan salah satu mungkin langsung meninggal di tempat. Salah satu meninggal di tempat. Dan satunya lagi di rumah sakit. Sempat Satunya dikasih lagi koma dulu. sempat dikasih koma hampir semingguan katanya. Dan akhirnya meninggal juga. Akhirnya meninggal juga. Itu tadinya mau dituntut bang, mau dituntut. Ya sekarang kesalahan itu ketika mungkin mereka udah ada bertemu secara kekeluargaan gitu ya. Kesalahan itu bukan dari pihak gunung, karena dari pihak gunung tersebut tuh sudah memberikan himbauan. Iya. Ketika kalian di puncak itu nggak boleh lebih dari 5 atau 6 orang. Atau mungkin bergantian dulu gitu ya. Bang? Iya, karena memang posisinya itu di puncak itu ya kayak gimana bang ya, berapa kali berapa gue nggak tahu dah. Sempit ya bang. Memang sempit banget. Jadi kita naik ke atas itu udah ada peringatan di situ tuh. Udah pernah ada yang meninggal dulunya. Oh ada kayak baca-baca nih. Iya, gue ada dokumentasinya tuh bang. Pas gue ngasih tahu pernah ada orang meninggal di situ. Oke, makanya sebelum naik itu udah dihimbau batas maksimal orang di puncak itu 5 orang. Iya, 5 orang nggak Dan boleh ini lebih. pada saat kejadian terjatuhnya ini hampir 15 orang lebih. Lebih. Masuk akal juga sih. Iya, Bang. Kalau makanya kan kayak- terdesak bang. Iya, kegeser-geser karena dia buat ngambil foto ya kan. Iya. Bahkan itu kan bagus tuh bang pemandangan itu. Wah parah. Kalau pagi bang, akuin sih bang, kayak Konoha bang. Iya bagus itu. Kayak gitu modelnya. Bener-bener asli keren banget. Kayak Konoha sebelum diserang Pain ya. Modelnya kayak gitu bang. Emang gua ngeliat juga gambar dari mulai jalurnya juga itu emang keren juga Iya, jalurnya gitu. betul bang. Ternyata menyimpan horor juga. Gua kira kagak horor itu gunung. Oh, kalau orang bilang gunung Jawa Barat nggak horor, bokis bang. Iya sih. Ya. Hampir semua gunung, semua bukit yang kita sering lewatin, nggak ada kesan nggak horornya. Nah lu kan sering explore tempat kayak gitu tuh bang ya. Iya, Itu yang lu rasain berarti bang ya. Kalau gue kemanapun, gue nggak pernah ngebawa kesan horor bang. Oke. Tapi kalau emang misalkan mereka nampakin gitu. Kalaupun memang ada hal magis yang gue lihat, gue cukup tahu aja.
Tapi kalau misalnya kayak teman gue, wah ini ada ini, ya udah gue nge-keep dia. Gak diem gitu ya. Karena apa? Gue nggak mau itu berunsur kepanjangan sampai pada akhirnya dia dapat sugesti yang buruk, dia sakit. Gitu doang sih bang. Oke. Tapi itu mungkin kejadiannya nggak sekali 2 kali bang, lu kayak explore ke suatu tempat gitu terus lu ngeliat hal yang kayak gitu dan lu keep aja gitu berarti. Banyak bang sebenarnya. Iya. Dan kayak sosok-sosok itu ketika gue explore itu bang, contoh ya, gue mohon maaf gue kesel banget sih bang sama ya Ghostbuster contoh gitu, kayak pemburu hantu yang sekarang. Oke. Jadi tuh nunjukin eksistensi setannya ada kayak gitu, ada kuntilanaknya, ada pocong. Sedangkan secara real seperti ini, ketika lo ketemu energi individual kayak gitu, ya sosok lah atau apapun. Contoh bang, kayak lo punya handphone, lo punya kamera, lo punya sensor, itu semua pasti otomatis akan mati bang. Oke. Itu mungkin kena radiasinya dari dia. Karena energinya dia lebih Energi besar dia lah lebih berarti besar. Itu akan mati bang. Nggak Terus punya pas sakti. waktu di frame ditarik-tarik gitu bang. Ada gini bang, mereka tuh membuat manipulatif. Ketika di tongkrongan dia kayak gimana ya, biasa aja. Maksudnya kayak orang biasa. Tapi ketika dia udah masuk, wah kuntilanak ada di sini, wah pocong ada di sini. Ada tuh bang kayak gitu bang. Bokis banget sih bang. Ada. Banyak banget bang. Gue kadang ngakak bang. Jujur bang, gue bisa ngeliat hantu itu sampai usia 28 tahun. Dan sekarang pun masih bisa sebenarnya, cuma samar-samar. Cuma gue ingat pesan orang tua, jangan pernah ngomong hal senegatif itu, karena orang nggak akan percaya sama kamu. Karena beda orang beda energi. Nah benar bang. Kayak gitu. Akhirnya gue nge-keep lah bang. Makanya gue kalau kemanapun gue pergi, kalau orang nanya, lu bisa ngeliat setan? Enggak. Tapi pernah gue ditantang bang sama salah satu praktisi di channel besar. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Ditantang gimana tuh bang? Gue nggak percaya sama lu kalau lu bisa ngeliat setan. Oke. Kata dia gitu bang. Kata dia kayak gitu. Gue sering lihat lu di podcast horor nih. Gue nggak percaya kalau lu benar-benar mainnya sama setan. Oke. Sekarang gue mau syuting bang ceritanya di lokasi salah satu, ya masih Jawa Barat juga lah gitu. Itu tanah seluas ya hampir 15.000 meter. Jadi itu rumah terbengkalai bang. Oke. Jadi memang yang gue datang ke sana itu memang ada sosok kuntilanak modelnya kayak gitu bang. Dan dia tuh bisa nunjukin eksistensinya dengan cara difoto, di video nggak bisa. Kalau di video nggak akan kena. Kalau di foto tuh sekali aja kita pasti kena. Gue minta sama dia, coba tolong nunjukin eksistensi lu di sini. Gue minta, gue doa sebisa gue yang diajarin sama almarhum guru gue. Akhirnya ketangkep lah di kamera. Dan nunjukin diri dia. Iya. Pas ketika di media itu kan gue live streaming 2 jam bang. Gue sampai dibilang gue nggak percaya sama lu orang halu. Di live streaming itu gue tunjukin bang sosok itu. Dan akhirnya apa? 2 orang itu di cut, gue mau ditarik di sana. Buat jadi krunya dia, gue nggak mau, gue nge-keep dong. Gue bilang gue udah mau jauh dari dunia horor sebenarnya. Contoh kayak gue punya channel aja kan nggak bergerak bang. Kenapa? Gue fokus di kerjaan untuk saat ini. Gitu sih bang. Oke, malah praktisi mereka yang dibuang. Bahkan kayak gitu kan menantang sama juga apa sih? Betul. Makanya ya belajar dari ilmu padi mungkin bang ya. Iya. Semakin tinggi semakin menunduk deh. Iya. Semakin bisa ya udah cukup tahu aja gitu. Gak usah sampai menantang kayak gitu ya kan. Kocak gitu. Aneh parah. Oke, Bang Bolot, thank you banget nih Bang udah datang dan mau berbagi sebuah pengalaman pendakian horor ya. Ini di gunung yang berada di daerah Jawa Barat ya. Mungkin teman-teman semua udah bisa berekspektasi nih di gunung ada namanya kayak gimana. Pokoknya gunung ini ada di Jawa Barat dengan ketinggian 800 kurang lebih Bang. 800 mdpl lah ya. Betul ya. Oke, Bang Bolot, sebelum mengangkat video kali ini mungkin punya pesan-pesan Bang buat teman-teman semua Bang. Ya, pesan-pesan buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, boleh percaya atau enggak, itu kembali lagi kepada diri kalian masing-masing. Dan juga kenapa gue bisa mengangkat cerita ini, karena memang cerita ini ya selama ini gue keep aja sih gitu kan, karena gue ngerasa kesel kenapa ketika ada seperti ini ya awak media nggak tahu, dan sampai akhirnya
gue lihat gunung tersebut itu ya masih kayak gitu sih bang, tanpa safety, jadi cuman tali ala kadarnya doang. Kali dari warga mungkin. Iya, jadi gue pengennya ya kayak gitu sih ya. Semoga aja setelah tayangnya video ini ya kembali lagi pada diri kalian masing-masing, percaya atau tidaknya. Paling itu sih bang. Oke. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Bolot. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.